Selamat memasuki hari Minggu Advent kedua, 7 Desember 2025. Renungan firman Tuhan, Yesaya 11 ayat 1-10, khususnya ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya, akan berbuah. Tema kesetiaan dan cinta. Yesaya menubuatkan bahwa Allah akan memulihkan Israel, bahkan seluruh bumi melalui seorang raja. Raja itu keturunan Daud yang akan menegakkan keadilan dan kebenaran. Hal itu digambarkan sebagai pohon yang ditebang menjadi tunggul yang akan bertunas, bertumbuh lebih besar daripada pohon asalnya, dan berbuah lebat. Pohon itu adalah Yehuda dan keturunan Daud. Dari sana akan lahir tunas, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi Raja Damai yang nantinya akan memimpin dengan keteraturan, keadilan, dan kedamaian. Nubuatan Nabi Yesaya tentang Raja Damai yang akan hadir, ia adalah pribadi yang memiliki roh takut akan Tuhan. Bahkan kesenangannya adalah takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan membuahkan penegakan keadilan pada tindakan yang dilakukan, bahkan menciptakan kedamaian bagi segala makhluk. Karena itu kita diingatkan pada masa-masa Advent ini, khususnya memasuki Advent kedua, betapa penting adanya pertobatan dan kesiapan hati menyambut kedatangan Kristus yang penuh kasih dan kesetiaan. Ketika lilin ungu kedua dinyalakan, yang melambangkan kesetiaan dan cinta, sebagaimana Yohanes Pembaptis yang menyerukan pertobatan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Lilin kedua sering juga disebut lilin Bethlehem, yang melambangkan perdamaian yang datang melalui Kristus Raja Damai. Juga mengingatkan kepada kita perjalanan Maria dan Yusuf yang melambangkan kesederhanaan dan kerendahan hati. Raja Damai yang datang kita sambut dengan sikap hidup kita, berani memperbaiki diri, mengubah cara hidup, dan berbuah sesuai ajaran Tuhan. Mewujudkan sikap pertobatan dengan memperbaiki hubungan kasih dalam keluarga, lingkungan sekitar kita. Seruan Yohanes ini untuk pertobatan tidak hanya mengajak orang-orang untuk mengaku dosa dan dibaptis secara lahiriah, melainkan dengan hati yang takut akan Tuhan. Sedemikian pentingnya hati yang takut akan Tuhan dalam sikap dan perilaku kita, maka hal itu pula yang menjadi kunci keadilan. Karena dengan hati yang takut akan Tuhan dapat melakukan pertobatan atau perubahan hidup yang berkeadilan. Meskipun hal itu tidak mudah, karena dunia zaman ini mendorong kita dipenuhi dengan ketakutan tidak dihargai, tidak diterima, tidak sukses, tidak kaya, tidak terkenal, daripada takut akan Tuhan. Maka jika dorongan dunia yang lebih menguasai, maka tindakan ketidakadilan semakin marak di tengah masyarakat, bahkan juga dalam lingkungan hidup anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Siapapun dan apapun yang kita hadapi saat ini, sebagai umat Tuhan kita dipanggil untuk menghadirkan keadilan dan kebenaran sesuai firman-Nya. Dan untuk melakukan itu, mulai dari dalam hati kita, takut akan Tuhan. Kiranya hati kita selalu terjaga dalam takut akan Tuhan. Selamat memasuki masa Advent yang kedua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas seluruh perjalanan hidup penyertaan Tuhan. Mampukan kami untuk merenungkan makna kedatangan Tuhan. Memasuki minggu Advent kedua ini mengingatkan kepada kami sekalian untuk selalu memiliki hati yang dibaharui. Berkati kami sekalian, berkati pendengar sabda-Mu. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap orang yang berduka. Berkati semua pelayan-Mu yang mempersiapkan diri untuk memberitakan kabar sukacita pada hari Minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.